bergabung ya. Teman-teman, lihat ini. Masa ternyata banyak banget loh berita tentang intoleransi di negara kita ini. Pemirsa, isu intoleransi memang belakangan marak dan selalu menyeruak di setiap musim pesta demokrasi seperti pilkada dan pilpres. Bahkan ini menjadi perhatian serius dari Presiden dan sejumlah tokoh lintas agama hingga diskriminasi dan juga intoleransi terhadap seorang warga Bantul yang dilarang tinggal karena beda agama. Kegiatan ibadah anak-anak Sabtu Ceria di Dusun Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur dibubarkan oleh seorang dusun. Bersama warga Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Minggu malam terlibat kericuhan dengan sekelompok pemuda yang sedang berkumpul dan melaksanakan ibadah di sebuah rumah kontrakan. Warga kesal lantaran teguran untuknya tidak melakukan ibadah di pemukiman tidak dihiraukan. Warga Jalan Ampera ini berupaya membubarkan sekelompok pemuda yang tengah beribadah di rumah kontrakan. Aksi pembubaran ini disebabkan karena kegiatan perkumpulan dan ibadah yang dilakukan dianggap sudah mengganggu lingkungan sekitar karena suara keras hingga larut malam. Sebelumnya penghuni kontrakan juga sudah beberapa kali ditegur oleh pengurus lingkungan, namun tidak digubris. Sebelumnya, elemen umat Islam di Kota Solo mulai dari Dewan Syariah Kota Solo juga Laskar Umat Islam Surakarta melayangkan protes terhadap pemasangan lampion sebagai salah satu ciri khas perayaan Imlek di sekitar Pasar Gede Surakarta yang dinilai terlalu berlebihan. Perwakilan umat Islam ini meminta agar pemerintah Kota Solo menertibkannya karena menurut Anda menyaksikan di update pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, maraknya sikap intoleransi yang muncul akhir-akhir ini di tanah air, salah satunya akibat persoalan kemiskinan yang menyebabkan jurang pemisah semakin lebar hingga memicu konflik antar kelas di masyarakat. Kita ke informasi pertama, peraturan terkait dengan pendatang non-muslim dilarang bermukim di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta ini. Sorotan selanjutnya datang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menilai masalah siswi non-muslim yang diminta berjilbab oleh sekolah merupakan pelanggaran undang-undang dan mencoreng nilai-nilai Pancasila. Sejumlah anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara mendatangi SMA Negeri 52 Jakarta menyusul kasus intoleransi dalam pemilihan ketua OSIS di sekolah tersebut. Dalam kasus ini, wakil kepala sekolah diberhentikan sementara dari jabatan. 34 peristiwa pelanggaran KBB atau kebebasan beragama berkeyakinan di Jawa Timur. Pelanggaran terbanyak adalah penolakan ceramah sebanyak 8 peristiwa, penolakan pendirian tempat ibadah 6 peristiwa, kebijakan diskriminatif 4 peristiwa, hingga pelaporan penodaan agama 3 peristiwa. Menanggapi cuplikan yang ada, kami di sini akan memberikan contoh Hidup toleransi dalam masyarakat. yang pertama. Kalau ada agama lain yang sedang beribadah, kita harus menghargai. Caranya gimana sih? Ya kita cukup tidak membuat kebisingan. Yang kedua, saling mengingatkan ibadah antar umat beragama. Contohnya, saat waktu azan zuhur, teman-temanku selalu mengingatkan aku untuk beribadah. Saat hari Sabtu atau Minggu, aku selalu mengingatkan temanku untuk pergi ke gereja. Selain kita dapat menghargai suku, agama, dan ras di Indonesia, kita juga dapat bertoleransi loh dengan menggunakan menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain dan juga menghargai hak asasi manusia. Sekian video dari kita yang bertemakan intoleransi. Tadi di awal kita sudah memberikan beberapa berita yang sedang marak di negara ini, yaitu tentang maraknya intoleransi. Kemudian kita juga sudah memberikan beberapa contoh hidup bertoleransi. Video ini juga berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang baik untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan dalam berwarga negaraan di Indonesia. Semoga dalam video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan juga kita harus menjaga kesatuan yang ada di Indonesia dan juga menghargai keberagaman di Indonesia ya teman-teman. Terima kasih, dah.